Kita lanjutkan kan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Dari Fulan. Kalau kebetulan tanah di seberang rumah saya itu kosong, secara kepemilikan bukan milik saya, tapi milik developer. Tapi saya yakin tidak akan dibuatkan rumah lagi karena ukurannya tidak muat untuk dibangun rumah. Lalu saya manfaatkan tanah itu dengan membangun parkiran atau taman untuk keperluan pribadi saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Siapa nih? Oh ini warga Sevilla. Langsung itu. Langsung warga Sevilla. Itu fasum kan? Fasum ya? Fasum ya? Berarti fasum ya? Fasum ya? Ya fasum. Fasum. Sebelum membahas fasum, kita mungkin memahami tentang hukum syar'i tentang terkait tanah ya. Pertama, Rasulullah mengatakan tentang masalah tanah itu hadis man ahya ardul maitah fahiyalah. Ada hadis mengatakan barang siapa menghidupkan atau merawat ya sebuah tanah atau lahan yang mati, maka itu menjadi kepemilikannya. Nah, tentu ini sudah nggak berlaku di zaman sekarang. Maksudnya tanah mati itu apa? Kemudian dijelaskan ya tanah yang tidak ada kepemilikan sama sekali. Misalkan kalau zaman sekarang orang nemu pulau ya, orang nemu pulau yang tidak masuk negara manapun, kemudian dia menemukan pulau itu, dia dirawat ya, ditanami dan segala macam, itu menjadi kepemilikan dia. Itu maksudnya di zaman Rasulullah itu. Walaupun nanti ada beberapa hukum-hukum furu' ya, cabang-cabang dari itu. Itu pertama kan. Kemudian kita harus memahami tentang kaidah hadis. Berhati-hati dalam masalah urusan tanah itu. Rasulullah mengatakan man dzalama shibran, barang siapa melakukan kezaliman dalam urusan tanah walaupun sejengkal itu berapa sih? Sejengkalnya. Tawwaqahullah ya kan. Yaumal qiyamah min sab'i aradin. Maka Allah akan mengalungkan ya, sejengkal itu dari 7 lapis bumi. Jadi dikalungkan ya, artinya apa? Langkahnya nanti berat ya. Kalau melewati Shiratal Mustaqim pasti jatuh. Ya, pasti jatuh. Itu cuma sejengkal. Bagaimana dengan yang sampai ada beberapa meter ya, ada beberapa meter. Atau bahkan kemudian orang-orang zalim ya, orang-orang yang melakukan manipulasi tanah itu dosanya gimana ya? Luar biasa. Kita harus memahami itu. Terus kemudian hadis-hadis atau ayat-ayat larangan tentang masalah la ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta yang batil. Batil apa? Yang bukan menjadi hak kita. Bahkan kemudian ada hadis yang berbunyi tentang la ya'khudhu ahadukum aso akhihi. Janganlah kalian mengambil ya tongkat itu kan sesuatu yang tidak berharga. Jadan aw la'iban, baik itu dia serius mengambil untuk diambil maupun bermain-main. Nah ini ya kita kecil kan suka nyembunyiin sandal gitu. Main-main itu terlarang dalam syariat. Rasulullah mengatakan nggak boleh, urusan sepele. Maka ketika kita memahami hadis ini, kita akan hati-hati dalam urusan masalah seperti itu. Di sini kita memahami bahwasanya fasum itu pertama bukan milik kita, ya kan? Fasilitas umum. Namanya fasilitas umum itu kita memahami ya dipakai untuk fasilitas umum, ya kan? Masyarakat umum kalau menjadi fasilitas umum dalam hukum yang berlaku di manapun ya, nggak boleh, ya kan? Memakai untuk kepentingan pribadi. Antum pernah nggak baca undang-undang atau ini yang mengatakan fasilitas umum dipakai untuk kepentingan pribadi? Bisa dikatakan nggak bisa. Misalkan kita jalan saja lah ya, jalan kan fasilitas umum ya. Kita kemudian langsung kita tulisin ya, parkir khusus saya, walaupun saya sudah membayar. Nggak bisa, ya kan? Pasti diprotes. Lalu protes. Kalaupun diusut pasti dia kena kan gitu. Itu harus kita pahami tentang masalah kaidah itu. Itu adalah fasilitas umum, ya. Fasilitas umum. Kalau developer, kalau misalkan developer, kalau ingin menggunakan misalkan, mungkin dengan beberapa solusi ya.
misalkan ya, pertama dia harus mendapatkan izin, ya, mendapatkan izin ya, izin seluruh warga, karena kan itu miliknya semua warga Sevilla, ya kan, semua warga. Kalau misalkan dia mendapat izin dari BPJS, tapi ada satu warga saja kemudian yang protes, ya dia harus tidak memakainya kembali. Kemudian yang kedua, kalau di Sevilla itu kan tanah itu membayar IPL ya, kepemilikan membayar IPL kan. Ya anggap saja mungkin ngomong sama BPJS, anggap aja itu membayar IPL ya, sebagai ganti untuk perawatannya. Atau yang paling memungkinkan kan misalkan akadnya apa? Yang paling memudahkan. Kalau IPL itu kalau misalkan ada warga protes masih bisa digugat kan gitu. Tapi kalau misalkan akadnya akad sewa ke BPJS, boleh nggak Pak kira-kira? Tergantung ya, kesepakatan itu. Kalau misalkan disewa boleh nggak? Dipakai bersama. Dipakai bersama pun sebenarnya nggak dipakai bersama Pak ya. Beberapa orang yang memakai bersama, ya nggak? Beberapa orang yang memakai bersama. Untuk menghindari syubhat ya. Itu kan jatuhnya, kalaupun seandainya ini masuk syubhat, ya sebaiknya tidak. Coba lah nanti dibicarakan dengan BPJS atau kalau mau dikelola BPJS, boleh nggak disewa gitu. Ya. Disewa dan uangnya dipakai untuk BPJS, misalkan seperti itu ya. Itu paling memungkinkan lah ya, seperti itu. Allahu a'lam. Itu antum lebih tahu dengan masalah rumah tangga antum ya.